berjumpa, kita boleh bersekutu di hadirat Tuhan. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Biar pagi hari ini Tuhan yang disukakan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Itu sebabnya mari siapkan hati, biar kita mau beri yang terbaik, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari arahkan pandangan kita, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari mulai mengucap syukur buat kebaikannya, buat kesetiaannya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukur, ku naikkan pujianku. Terima kasih. Jiwa kami, terima kasih Tuhan, bertahtalah di tengah setiap kami pagi hari ini, dan kami siap Tuhan. Biar setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan aku siap. Sekali lagi katakan kepada kanan kirimu, aku siap. Yes, amen, haleluya. Mari naikkan pujian syukur.
Dia gunung batu kita, kota benteng dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Biar terdengar sorak-sorai dari tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen.
dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Biar ini menjadi pengakuan setiap kami pagi hari ini Tuhan.
bahwa sungguh Kristuslah di atas segalanya dalam hidup kami. Kuralaba shekara babakana hatibi. Shiriara takaman takabasakani. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan mulut sama-sama kita katakan, takkan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Syukur ya Rabbi, Tere Kuresyara. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku sembah aku, Engkau yang ku sembah, oh Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku sembah. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Jadilah pusat dalam hidup kami Tuhan. Sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar pilihan hati kami adalah menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biar setiap kita yang hatinya rindu terus menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Raja. Oh, haleluya. Yes, amen. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya kita buka Alkitab.
Karena minggu kemarin kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan hambanya tentang kepemimpinan. Saya mendapat respon satu kalimat kepemimpinan itu bergandengan, berhubungan dengan perintah, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi hari ini kita semua yang hadir di sini adalah ada satu kepemimpinan dan ada satu perintah, yaitu khususnya daripada Tuhan. Nah, perintah ini yang dibawakan, yang disampaikan oleh Musa kemarin ya, firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran 25. Keluaran 25 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, amati baik-baik, orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah, ini Tuhan memberikan penyampaian kepada Musa agar Musa disampaikan kepada jemaat. Kita buka di dalam Keluaran 35 ayat yang keempat. Keluaran 35 ayat yang keempat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Saudara, ini ayat jelas sekali. Pertama, Tuhan menyampaikan kepada Musa. Setelah Musa menerima mandat, ya saya garis bawahilah, kalau saya umpamakan seperti sekarang, Musa adalah sebagai gembala, pemimpin yang punya otoritas. Nah, setelah menerima perintah daripada Tuhan, Musa lalu sampaikan kepada jemaat seperti pagi hari ini. Kalau Bapak Gembala bawa firman dan setiap orang yang membawa kabar baik atau firman itu adalah penyampaian sebagai penyambung lidah Tuhan. Nah, saudara, Musa katakan kepada jemaat, ambillah bagianmu untuk diberikan kepada Tuhan. Kalau tadi di ayat 25 tadi hak kita ya, pasal 25 tadi hak kita, hak Tuhan. Sekarang bagian kita kepada Tuhan yang terdorong hatinya. Nah, ini saudara, ada koma, ada tanda terdorong hatinya. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya adalah roh sukacita, roh kebenaran, roh yang memberi, roh yang memiliki integritas yang daripada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita diperintah saudara, ketika kita beribadah di sini, Alkitab katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang menjadi milikmu. Nah, kalau kita punya saudara, kekuatan, napas kita, ya kita bisa bekerja, kita mendapatkan segala berkat yang dari Tuhan. Karena itu semua dari Tuhan sumbernya. Maka Tuhan katakan, ambillah bagianku. Nah, Tuhan punya bagian saudara. Karena apa? Aku turut bekerja dalam segala, apa saudara? Hal. Artinya pekerjaan saudara, kedudukan saudara, ya. Gaji saudara itu adalah semua juga daripada Tuhan. Keuangan saudara khususnya
Kalau saudara dagang, saudara diberkati, itu adalah Tuhan menyertai saudara. Yang katakan amin. Saya percaya, sekalipun saudara dagang terkecil, kalau tidak disertai oleh Tuhan saudara, tidak bisa. Nah dikatakan di sini saudara, ambil dan bawalah kepada tempat ibadah itu, yaitu di mana? Gereja kita di sini saudara. Tempat kita di sini, kita ibadah. Coba kita buka, ini satu ayat lagi, saya nawar saudara. Nanti biar saudara tahu, kita belajar. Ulangan 12 ayat yang kelima, ayat yang keenam. Kesanalah harus kamu bawa korban, bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu, korban nasar adalah janji iman, dan korban sukarelamu. Korban sukarela adalah yang kita pegang pagi hari ini saudara. Ada korban khusus, ada korban sukarela, ada korban persepuluhan, ya. Anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ayat yang ketujuh saudara, amatin baik-baik. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan. Artinya beribadah, kita dengar firman Tuhan Allahmu, dan bersukaria, kita mendapat penghiburan, kuasa dari Roh Kudus, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, ingat baik-baik, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ini saudara yang menjadi kunci buat kita. Kenapa kita harus beribadah, melakukan seperti ini? Nah ini adalah kunci saudara. Jadi bukannya kita mau memberikan persembahan di mana ajalah, kita beribadah di mana ajalah, kita memberi perpuluhan di mana ajalah. Nah ada aturannya saudara. Ada aturannya. Nah, saudara punya acara di tempat ini, punya pernikahan di tempat ini, punya sakit kita doakan bersama, kita punya ya sebagainya lah, semuanya. Namanya itu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Angkat persembahan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu yang memberikan kami, buat kami mempersembahkan yang benar Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau mendorong hati kami masing-masing. Dan Engkau menggerakkan setiap kami yang datang oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya banyak hal yang harus kami kerjakan, kami bantu dengan persembahan ini Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan, berilah kami hati sukacita yang terdorong dengan sukacita sukarela Tuhan, untuk kami memberikan persembahan ini. Keuangan kami Tuhan, kami tidak membawakan berupa emas perak, tapi kami membawakan uang sebagian yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau layakkan keuangan kami ini, besar maupun kecil anak-anak-Mu yang membawa Tuhan. Engkau memberkati, balas berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mempersembahkan dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita memberi dengan sukacita. Saya teringat lagu-lagu yang lama, kata-katanya sederhana, tapi ketika menyanyikan ini, saya rasa saya kontak ke surga. Saya rasa Tuhan jamah saya lagi, Tuhan baharui saya lagi. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, indahlah
Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manislah Yesusku. Sungguh indahlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Oh, kasih-Nya sungguh tak berubah. Saya rindu jemaat bisa bernyanyi lagu yang sederhana seperti ini. Tapi itu lahir dari hati saudara. Dan ketika saudara menyanyi, bukanlah masalah suara yang merdu. Bukanlah seberapa bagusnya instrumen. Tapi hati saudara kontak dengan Tuhan. Tapi hati saudara bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari saya kirim firman Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah respon. Terima kasih, saya percaya saudara cinta firman Tuhan. Tapi saya mau saudara lebih lagi. Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara punya pengalaman rohani pribadi. Ketika saya lagi mandi tadi, saya ingat lagu itu udah lama sekali. Tapi saya ingat, saya lihat mama saya berlutut. Dia gak pandang main gitar karena tangannya kidal. Kadang-kadang pas notnya, kadang-kadang gak pas. Tapi saya lihat, dia kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan. Saya mengucap syukur pagi hari ini kita duduk di tempat ini. Tapi doa saya setiap pribadi punya persekutuan dengan Tuhan. Semakin saudara menyembah, Tuhan akan singkapkan banyak hal. Kita gak tahu apa yang terjadi hari ke depan. Tapi kalau engkau sungguh bertemu Tuhan, itu menjadi jaminan. Terima kasih. Pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 20. Ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca ayat ini agak panjang. Mari segera pemain musik segera masuk ke dalam.
Ya kalau saudara mau beri persembahan silakan beri persembahan dulu. Masih ada depan kursi-kursi yang kosong silakan diisi. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Renungan kemarin bicara tentang bekerja. Dan saya senang sekali ada salah satu jemaat berkata, kalau kita bekerja seperti semut saja, kita bekerja untuk hal duniawi. Tapi ada pekerjaan yang harus kita lakukan yang berdampak kepada kekekalan. Tema saya pagi hari ini adalah kita mengecek diri kita. Apakah kita bekerja bagi Tuhan, untuk Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan? Apakah kita seorang pekerja atau bukan? Bagaimana kita bekerja? Ini penting sekali, saudara. Kalau kita lihat ayat ini diakhiri dengan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tapi kalau saudara baca di Matius 19 ayat yang terakhir sebelum ayat ini, itu juga bicara apa, saudara? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari perhatikan peringatan firman Tuhan. Diawali dengan
Yang terdahulu bisa jadi yang terakhir. Yang terakhir bisa jadi terdahulu. Ada banyak orang, memang gak semua. Ada yang memang langkah awalnya, dia tetap akan jadi utama sampai langkah terakhir. Ada orang mungkin dipanggil Tuhan sejak kecil. Dan dia bertahan sampai akhir. Dia setia sampai akhir. Tapi ada yang mogok di tengah jalan. Ada yang tersandung. Ada yang menjadi letih dan lesuh. Bahkan ada yang murtad, saudara. Saya rindu kita semua, dimanapun kita start. Mungkin ada yang berkata, saya sudah lama ikut Tuhan. Tapi perhatikan, banyak orang bukan berapa lamanya. Tapi apakah dia bertumbuh di hadapan Tuhan? Adakah dia terus bertambah-tambah di dalam Tuhan? Saudara saya, suara saya terdengar sampai di belakang? Oke, karena monitornya agak kecil kayaknya. Ada yang dipanggil waktu kecil dari sekolah minggu. Ada yang dipanggil waktu masa muda. Ada yang dipanggil usia keluarga tua, keluarga muda. Dan ada yang dipanggil pada usia lanjut. Saya berdoa tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang jadi terkemudian, apalagi terhilang, saudara. Itu sebabnya kita mesti pahami ayat-ayat ini. Adapun hal kerajaan sorga, Tuhan sedang bicara tentang kerajaan sorga. Tema utama dari Injil adalah kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Allah datang memerintah. Allah menyatakan kedaulatannya. Allah yang memerintah, maka semuanya akan penuh dengan kemuliaan Allah. Namun seperti di sini dikatakan seperti seorang tuan rumah. Tadi kalau bicara kerajaan Allah, bicara dia Allah yang berdaulat, dia adalah raja. Kalau bicara tuan rumah, betul dia adalah seorang tuan. Tapi kita juga perlu kenal di sini. Allah sedang mewahyukan dirinya sebagai Bapa. Banyak orang ikut Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Dia gak mampu menyanyi bukan karena dia gak hafal lagunya. Dia gak suka berdoa bukan karena dia gak bisa berdoa. Tapi dia gak bisa menyanyi dari hati. Dia gak bisa melipat lutut karena gak punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Dia gak menikmati firman Allah, dia gak respon, dia gak antusias. Karena dia gak kenal Tuhan secara pribadi. Dia gak punya keintiman. Boleh saja dia menyebut Kristen. Boleh saja dia aktif, saudara. Nanti kita lihat ayat-ayat ini. Tapi apakah engkau punya pengenalan pribadi dengan Sang Raja? Dengan Sang Tuan? Dengan Sang Bapa? Maka nanti kita akan belajar dengan Sang Penebus. Itulah yang akan menunjukkan kualitas rohanimu. Itu yang akan mengarahkan kualitas doamu. Itu yang akan mengarahkan kualitas kau baca firman, bersaat teduh, beribadah. Kita bahas yang pertama. Setelah ia sepakat dengan tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuan punya kebun anggur. Dan dia cari pekerja-pekerja untuk panen. Karena kalau nggak segera dipanen, anggur itu akan jadi sia-sia. Maka tidak akan ada sukacita. Anggur lambang sukacita. Tidak ada kelimpahan. Tidak ada kemewahan.
Anggur bicara kemewahan. Tidak ada pesta karena anggur diadakan untuk pesta. Tapi bukan sekedar pesta biasa, tapi pesta sejati. Buah sejati, sukacita yang sejati. Itu yang Tuhan beri. Ketika Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik. Dan Tuhan punya tujuan, dia tetap baik dan akan terima yang lebih baik. Karena awalnya Tuhan kasih sebuah taman. Ketika taman itu dikelola, dia harus menjadi sebuah kota. Kota Yerusalem baru. Dimulai dari Taman Eden ke kota Yerusalem baru. Itu gambaran. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat yang baik. Yang baik dan yang sangat baik bagi hidup kita. Namun kita lihat ayat ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9. Tadi pukul 6. Terus kita baca pukul 9. Kalau di teks aslinya pukul 9 itu jam yang ketiga. Pukul 12 itu jam yang ke-6. Terus jam yang ke-9. Dan akhirnya jam yang ke-11. Karena orang kerja itu jam 6 sampai jam 6. Perhitungan orang Yahudi hari itu dari jam 6 sampai jam 6 sore. Ketika jam 6 sore udah masuk malam, ganti hari berikutnya. Nah saudara lihat, dia pergi ke pasar. Dia menemukan di situ pagi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5. Kenapa kamu di sini? Di pasar saudara. Pasar adalah gambaran dunia ini. Dunia ini dengan segala hiruk pikuknya. Mungkin orang berkata di pasar ada banyak kegiatan. Ada banyak hal yang dilakukan. Tapi kata Tuhan, ngapain kamu di sini? Kamu menganggur di sini. Poin yang pertama saya adalah Tuhan menemukan para penganggur. Orang yang menganggur. Saya mau katakan, sehebat apa saudara di pasar, di dunia ini, pencapaian saudara, prestasi saudara, kegiatan saudara. Tapi kalau pekerjaan saudara hanya bagi dunia ini, di mata Tuhan saudara penganggur. Di mata Tuhan saudara gak ada gunanya. Di mata Tuhan saudara gak ada kontribusinya. Tapi berapa banyak saudara, seringkali kita sibuk dengan dunia ini. Dan kita mulai hitung-hitungan. Semoga saja saya jadi orang yang rohani. Seperti saya belajar perpuluhan, minimal saya perpuluhan waktu lah untuk Tuhan. Kita sibuk dengan hal yang lain. Dan kita sisakan sedikit untuk Tuhan. Tapi kata Tuhan, sehebat-hebatnya kamu di dunia, kalau engkau gak bekerja sesuai dengan cara dan kehendak, kamu penganggur. Kamu penganggur. Artinya apa saudara? Kita menjadi orang yang hamartia, meleset dari sasaran. Apa yang Tuhan buat. Ingat khotbah saya, masterpiece by master. Oh, masternya banyak sekali kemarin. Kita diciptakan sedemikian rupa. Kamu adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi ketika Tuhan menemukan begitu banyak orang menyia-nyiakan hidupnya, menganggur. Karena mereka tidak melayani Tuhan mereka. Melayani Allah pencipta mereka. Melayani penebus mereka. Mari renungkan hidup kita. Ketika kita benar-benar terima Yesus, ikut Yesus. Sudahkah benar-benar kita berkata, Tuhan aku mau ikut Engkau. Bukan hanya menyangkali diri. Bukan hanya memikul salib. Tapi Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala jiwa.
Bahkan sebelum kita menjala jiwa yang di luar sana, sudahkah kita menjala jiwa kita sendiri? Kita dapatkan jiwa kita hanya untuk Tuhan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Dapatkan diri kita dulu sepenuhnya untuk Tuhan. Baru kita bisa mendapatkan yang lain. Masih banyak kekurangan kita. Itu sebabnya firman ini perlu sekali. Ketika saya merenungkan ini, saya menangis. Saya bertekuk lutut. Tuhan tahu yang paling dibutuhkan manusia itu rasa berharga. Rasa berdaya guna. Bukankah kalau seorang ngomong, seringkali kita ngomong, lain sing nyomongkeun ya, lain-lain. Punten-punten lain sing nyomongkeun. Tapi saya lakukan ini, lakukan itu. Itu kebutuhan kita yang terbesar. Itu dikasih berdaya guna, saudara. Tapi kita bisa lakukan itu untuk dunia. Wah. Dan kita tuh selalu haus makan puji. Kenapa? Karena kita belum ada di pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang sejati. Kenapa orang haus kedudukan? Kenapa orang haus pengakuan? Kenapa orang haus dengan segala, baik dari medsos, baik dari apapun juga. Kenapa? Karena dia belum ketemu suara yang bisik. Yang berbisik di hatinya seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata kita nganggur, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita. Kita gak pernah puas. Hanya ketika engkau putuskan aku mau jadi hamba Tuhan. Bukan berarti harus jadi pendeta. Tapi engkau melakukan kehendak Allah dalam hidup saudara. Kau gak peduli dengan pengakuan orang lain. Kau gak peduli dengan prestis, kau gak peduli dengan status, kau gak peduli dengan jabatan, kau gak peduli dengan yang lain. Kau puas. Adakah kau puas dengan Tuhan? Dan kau hanya puas dengan Tuhan kalau kau ketemu Tuhan. Saya gak nangkut-nangkutin. Oh saudara kan gak respon, gak diberkati. Soal berkat itu tanggung jawab saudara. Tapi ketika saya diminta, mari yang sudah baca beri respon. Saya cuma mendorong saudara. Mendorong saudara. Itu berpengalaman dengan Tuhan. Mungkin kita mengumpulkan banyak, mungkin aktivitas kita banyak. Tapi ketika seperti ada kisah di Daniel, ketika ditimbang, Tuanku terlalu ringan. Hari-hari adalah jahat hari-hari ini. Banyak yang menyita perhatian kita. Banyak yang membuat kita khawatir, cemas. Tapi hanya ketika kita terus dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita didapati bekerja di ladangnya Tuhan. Kita yang bertanya, gimana saya melayani Tuhan? Sebelum engkau melayani pekerjaan Tuhan, menginjili, mungkin sibuk dengan kegiatan gereja, layani pribadi Tuhan. Dengan apa? Sembah Dia. Ada perbedaan besar melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Renungkan firman-Nya, itu pekerjaan, merenungkan itu kerjaan. Sehingga bangkit iman saudara.
Ketika saudara sudah ketemu Tuhan, saudara pasti akan tahu kok apa yang kurang di gereja. Saudara tahu kok apa yang kurang di keluarga. Saudara tahu kok apa yang kurang di masyarakat. Saudara jadi tahu mau melayani apa. Kita masuk berikutnya saudara. Pertama tadi orang yang menganggur. Kenapa mereka menganggur saudara? Dan bagaimana Tuhan menjawab orang yang menganggur ini? Tuhan beri belas kasihan. Kalau saya cari pekerja, dan apalagi kita udah tahu endingnya ya. Pekerja yang terakhir dikasih 1 dinar juga. Kenapa? Kebutuhan 1 dinar itu adalah kebutuhan hidup 1 hari. Betapa berbelas kasihannya Tuhan kepada orang yang terakhir. Dia nganggur dari pagi sampai sore. Dan kalau pekerja ini pulang dengan tangan hampa, berarti keluarganya makan apa hari itu? Mungkin bukan hari itu ya, karena hari itu udah kerja kemarin. Buat hari besok. Tapi begitu Tuhan berbelas kasihan. Kalau kita kan otak komersil. Lo datang jam 5. Artinya seperberapa? 1/12. Jadi harusnya berapa? 1/12 dari sedinar. Cincai. Benar? Tapi kalau saudara tangkap di sini. Tuhan pun memberi 1 dinar. Artinya apa? Dia Allah yang penuh belas kasihan. Kalau hari-hari ini masih ada jemaat juga yang malas bekerja. Karena Tuhan gak bisa panggil orang untuk pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan hariannya juga dia malas. Ketika Tuhan memanggil murid-murid, Petrus, Yohanes, mereka sedang apa saudara? Menebarkan jala. Ada yang membereskan jala. Mereka bekerja. Nah, kalau ada hari ini kekurangan soal materi. Memang ada mungkin roh penganggur. Roh menganggur itu banyak. Kemalasan, kebodohan, kelalaian. Tapi obatnya satu apa? Minta belas kasihan Allah. Tuhan belas kasihani aku. Dan dia Allah sumber belas kasihan. Dia bisa memberi makan ribuan orang. Dia menolong dengan penuh belas kasihan. Berapa banyak orang datang ke gereja. Hidupnya gak berubah. Karena gak mengenal hati Allah yang penuh belas kasihan. Gimana saudara tahu tuh berasa belas kasihan? Sekali lagi aja ketika saudara lipat lutut. Saudara akan terbuka betapa belas kasihan Allah itu besar. Hanya ketika saudara menyembah. Hanya ketika saudara belajar firman, saudara akan kenal belas kasihan Allah. Dan saudara punya iman untuk itu. Saudara mengalami belas kasihan Allah. Apapun kebutuhan saudara. Apapun keadaan saudara. Ketika saudara mengenal Allah yang berbelas kasihan. Akan berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan gak tergerak dengan kebutuhanmu. Tuhan gak tergerak dengan keadaanmu. Tuhan gak tergerak dengan kemiskinanmu. Tuhan tergerak dengan imanmu. Tapi apakah engkau punya iman kepada Allah yang berbelas kasihan? Bukan beriman kepada Allah yang akan mengupahi engkau karena engkau berjuang. Enggak. Kau cukup katakan, aku miskin. Aku lemah, aku lapar. Tapi karena dia Allah yang berbelas kasihan, dia sudah naikkan imannya. Maka Allah bekerja. Serendah, semalang apapun keadaan kita. Karena sebelas kasihan Allah. Maka dia akan menolong saudara.
di jurang yang paling dalam sekalipun. Amin. Amin saudara. Tidak ada yang terlalu malang untuk ditolong Tuhan. Katakan, tidak ada yang terlalu malang untuk ditolong Tuhan. Tidak ada yang terlalu dalam, kejatuhan yang paling dalam untuk tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Tidak terlalu masalah yang terlalu sukar. Tapi apakah saudara punya iman kepada Allah yang penuh belas kasihan? Setiap saudara datang di sini, saya pastikan saudara punya iman. Ketika saudara mengenal Allah. Mari kita maju yang kedua. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya. Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima uang masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka bersungut-sungut. Kalau tadi kita menemukan orang yang menganggur, sekarang kita ketemu orang yang menggerutu. Musim hujan kepanjangan, menggerutu, dingin, nggak tahan. Musim panas, menggerutu, debu. Berapa banyak orang menggerutu di hidupnya? Hari ini makan kangkung lagi. Udah dikasih ayam lagi. Lebih baik lagi, itu deh. Jadi ya bukan masalah kangkung, bukan masalah ayam atau yang lain. Tapi masalahnya di hati. Dapat istri, ada yang digerutuin dari istri. Dapat suami, dapat pekerjaan, dapat gerutu. Menggerutu hidupnya, gak pernah puas. Apalagi kalau lihat orang lain, tambah panas. Tapi apa yang Tuhan mau ajarkan di sini? Seringkali kita berpikir keadilan Tuhan. Iya dong, saya dari pagi, pasti dia lihat, itu cuma 1 jam, dapat 1 dinar. Kalau segitu saya yang dari pagi harusnya, padahal dia lupa udah janjian sama Tuhan. Tapi yang saya mau lihat, saya pengen saudara lihat, kenapa sih Tuhan panggil yang enggak dari dulu, supaya enggak terjadi. Tuhan kok pakai hikmat lah, kalau Tuhan mau kasih lebih, kalau Tuhan berbelas kasihan sama yang lain, pakai hikmat deh Tuhan. Panggil yang jam 6 dulu, gaji dulu sedinar, sina indit kan itu. Jadi gak akan tahu. Kita mau ngasih kepada yang jam 5 itu 1 dinar juga, yang kerjanya cuma sejam. Harusnya yang 12 jam ini biar gajian dulu. Itu hikmat kita kan. Kalau saya kasih bonus dong beja-bejanya. Ya kan para bos gitu ya. Karena kita bekerja berdasarkan keadilan manusia. Tapi kalau kita mau berdasarkan keadilan, celaka di kita. Kenapa Tuhan panggil yang terakhir? Karena saudara mau lihat upah, yuk kita mundur dulu yuk. Kita lihat upah sih apa yang diberikan. Coba lihat Matius 19. Ayat 27, upah mengikut Yesus.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Ada yang sini mengikut Yesus meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Perhatian ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan kasih hidup yang kekal. Tuhan kasih hidup yang berkelimpahan. Itu semua anugerah Tuhan. Berapa banyak orang gak paham anugerah Tuhan. Sibuk ngeliatin berkat orang lain. Dan akhirnya tersandung. Dia lupa yang namanya anugerah tidak layak kita terima. Kenapa Tuhan panggil yang jam 5 dulu? Karena memang yang Tuhan beri kepada kita tidak sebanding yang kita beri sama Tuhan. Itu dia mau tunjukkan. Kerjaanmu tuh gak ada apa-apanya. Kerjaanmu gak ada artinya. Kerjaanmu tidak berharga sebetulnya. Tapi karena aku penuh anugerah, aku beri. Tidak pernah kita bisa membayar hidup yang kekal. Jangankan hidup yang kekal, hidup di dunia ini aja kita gak pernah bisa bayar. Nafas yang kita tarik. Coba aja kalau sudah kena COVID dan kesulitan bernafas. Harus pakai ventilator lah, pakai ini itulah. Baru saudara tahu harga satu nafas berapa. Tapi berapa kita terus menggerutu. Lihat berkat orang, lupa berkat kita begitu besar. Tidak sepadan yang kita sudah beri sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau ajarin. Semua anugerah. Sudah dikasih berkat besar anugerah. Sudah dikasih berkat mungkin tidak besar-besar orang yang lain. Itu juga anugerah. Tapi saudara akan rusak hati saudara. Kalau saudara mulai bandingkan dengan yang lain. Yang saudara harus lihat harusnya pemberi anugerahnya. Amin. Kalau saudara merasa kita semua gak layak. Tapi kalau hari ini, kok ada orang berbelas kasihan sama saya. Oh kok Tuhan lindungi saya. Oh Tuhan berkat. Hitung berkatmu satu-satu. Karena saudara sibuk hitung berkat orang. Karena mata saudara tertuju kepada sosmed. Telinga saudara mendengar kata-kata orang, bukan mendengar firman. Jadilah orang menggerutu. Kalau orang terus menggerutu gak bertobat. Sampai di akhir juga dia akan menggerutu. Padahal saya gak yakin orang yang menggerutu itu akan masuk kerajaan sorga. Tapi perumpamaan yang sulit ini Tuhan harus nyatakan. Gak puas dengan yang kita punya. Kalau orang lain diberkati, saya selalu berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, kayaknya dia gak perlu kerja keras. Puji Tuhan, itu cuma membuktikan Tuhan penuh anugerah. Karena saya pun begitu. Kalau saya lihat doa saya, kalau saya lihat kerja saya, kalau saya lihat pelayanan, kurang. Tapi kalau saya masih ada hari ini, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan.
Saudara sehat, saudara bisa makan, saudara bisa pakaian, anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Biar Tuhan terus memulihkan hati kita, amin. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita sudah bahas beberapa waktu ya. Dia Allah yang baik, amin. Ikut renungan, amin. Dia Allah yang baik. Dan sangat baik karena dia mau turun dalam rupa Yesus. Merasai kelemahan kita. Menanggung pergumulan kita. Dan dia jadi penebus kita. Kalau saudara belum kenal Tuhan, saudara gak bisa stand still, saudara. Saudara lupa semua kebajikan Tuhan. Esau gak kenal Tuhan dengan benar. Hanya semangkok kacang merah. Semangkok berenebon, harganya berapa di ASD? Dia jatuh. Yusuf, karena dia kenal Tuhannya, nggak ada yang lihat. Tapi ketika dia dapat cobaan, dia lari. Karena dia kenal Tuhannya. Mungkin saudara berkata, doa saya belum dapat ini, belum dapat itu. Karena saudara masih punya roh komersil. Apa itu roh komersil? Roh dagang, roh timbal balik. Jadi ikut Tuhan itu transaksional. Tapi kalau kita mau transaksional dengan Tuhan, selesai kita saudara. Amin. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, ya udah. Sok, bayar dosamu sendiri. Tamat kita saudara. Ikutin keadilan Tuhan. Cuma satu. Kita makhluk yang perlu dimurkai. Orang yang menganggur karena belum tahu belas kasihan Allah. Orang yang menggerutu karena dia gak kenal anugerah Allah. Hiduplah dengan anugerah. Hiduplah dengan anugerah. Saudara akan muntah mengampuni. Mudah melupakan kesalahan orang lain. Gak sibuk dengan tersandung dengan berkat orang. Kenapa? Karena saya pun hidup hanya sebatas anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saudara bisa usaha, bisa kerja, bisa punya teman. Sebuah anugerah. Kita lanjut. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Ini di sini tuh Tuhan bilang tidak berlaku adil. Tuhan batasi keadilannya dengan apa? Dengan dia buat lagi sendiri. Udahlah. Seberapapun yang kamu punya, tetap aku berikan anugerah yang besar. Itu keadilan Tuhan yang Tuhan buat kesepakatan di sini. Itu keadilan karena iman. Kalau adil-adilnya, tamat kita saudara. Tamat, gak ada harapan. Udah orang kita mati karena dosa. Cuma satu, tinggal dimurkai. Tapi keadilan Tuhan. Tuhan buat lebih sederhana, lebih sempit soalnya. Gimana? Kalau dia dalam kedaulatannya, habis. Tapi gimana? Dia mengosongkan diri. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia memikul salib. Kalau saudara juga belum kenal kasih model kayak gini. Ya betul lah saudara. Mungkin saudara pernah menyebut Kristen. Tapi saudara gak kenal Tuhan. Cuma kebetulan saudara jadi lewat Kristen. Itu yang disebut dengan banyak yang terdahulu. Jadi terkemudian.
ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu, sama seperti kepadamu. Perhatikan ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Yang Tuhan siapa? Kita atau dia? Yang punya kehendak siapa? Kita atau dia? Atau ini yang paling mengerikan. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ada waktu karakter Allah ditunjukkan supaya karakter kita jadi sama seperti karakternya. Bisa katakan amin? Tapi ada waktu karakter Allah ditunjukkan untuk menonjolkan berapa bobroknya karakter kita. Ada waktunya hati Allah ditunjukkan, kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya untuk menunjukkan siapa engkau sesungguhnya. Tadi orang yang menganggur, sekarang orang yang menggerutu. Ini orang yang mengiri, iri hati. Emang gak beres. Hidupnya memang gak beres, hatinya memang gak beres. Hatinya belum diperbaharui, hatinya belum dicuci oleh darah Yesus. Atau dia sudah dicuci. Namun disesatkan oleh ilah zaman ini. Iri hatikah kamu karena aku murah hati? Kalau saudara lihat kedaulatan Allah, ketemu dengan kasih Allah, itu akan terlihat kemuliaan Allah. Amin. Dia nyatakan kedaulatan, dia nyatakan kasihnya. Oh betapa cemerlangnya. Kalau saudara nggak tajub lagi, nggak sanjung lagi Tuhan seperti ini, berarti mungkin ada sesuatu yang menutup mata saudara, yaitu ilah zaman ini. Karena memang iblis datang hanya untuk mencuri, curi pandangan rohani saudara, curi pendengaran rohani saudara. Yang paling mengerikan dia curi hati saudara. Saudara mungkin udah kenal Tuhan. Tapi kalau hari ini suam-suam, hari ini ada kepahitan, hari ini ada hal yang gak beres. Emang mungkin saudara gak mau bertobat. Renungkan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Seringkali ketika saya baca firman, ketika saya lihat betapa mulianya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, itu seperti saya diberi cermin. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus bertobat lagi, bertobat. Hari ini banyak gereja penuh kemurahan bukan? Gak salah berita anugerah. Tapi kalau anugerah tanpa pertobatan. Lari dari gereja yang model kayak gitu. Lari dari ajaran yang kayak gitu. Oh kalau begitu gak apa-apa. Ini orang yang dibutakan, gak apa-apa. Karena Tuhan penuh anugerah. Effort kita sedikit juga karena dia anugerah. Itu betul bergelap. Harusnya kita berkata, bagaimana akan ku balas kasih setia Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu segenap hidupku? Tapi kita masih hitung-hitungan untuk melayani. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebetulnya kita ikut Tuhan yang mana?
Tuhan yang mewahyukan diri atau Tuhan kita sendiri? Sebetulnya kita mengikut Kristus, kita Kristen sejati, atau kita Kristen abal-abal? Ya kan, baru 2 minggu sudah baca Alkitab, saya percaya kalau sudah sungguh-sungguh tergetar hati saudara. Amin. Mulai kendor, udah mulai biasa. Tapi saudara mulai lagi mengawali hari baca Alkitab. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan sangat baik, lambaikan tangan. Yang telah terima kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Jangan keraskan hatimu, lambaikan tangan. Sebenarnya apa sih yang Tuhan cari dari kita? Cuma hati kita. Katakan hati saya. Hati saya. Karena ketika Tuhan dapatkan hatimu, semuanya bisa berubah. Amin. Tuhan sanggup mengurapi, memberkati apa saja. Dan puji Tuhan. Bahkan ketika kita belum bisa membawa hati kita yang terbaik, yang baik. Asal engkau bisa membawa hatimu apa adanya. Tuhan mau pulihkan hatimu. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, dengan apakah ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, kenapa saya membawakan firman ini? Ketika hari ini harusnya renungan hari Sabtu atau hari Jumat. Saya udah mau kirim. Tapi saya merenungkan lebih banyak. Saya mulai lihat, Tuhan, banyak banget kelemahan saya. Banyak banget kekurangan keluarga saya. Kalau saya jadi hamba Tuhan, hanya anugerah. Hanya anugerah. Saya sadar betul. Saya sempat berkata, Tuhan gak layak. Justru saya semakin rasa kasihnya. Semakin saya merendahkan diri, saya semakin rasa Tuhan berfirman. Tuhan menjamah. Saya mau juga saudara berasa begitu. Mungkin
Mungkin saudara belum bisa masuk ke anugerah Tuhan, tapi minta belas kasihan Tuhan dulu. Di tengah kelemahan, kekurangan, Dia Allah yang penuh belas kasihan. Di tengah kecacatan, di tengah kekurangan, kebobrokan kita, Dia Allah yang baik. Amin. Kalau ada yang merasa lagi dalam lembah kekelaman, yang merasa di tempat yang paling bawah, Dia Allah penuh kemurahan. Dia mau mengangkat karena Dia penuh belas kasihan. Saudara maju di hadapan Tuhan. Dan mulai melangkah dalam anugerahnya. Bahkan akhirnya nanti kita bisa melangkah dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Apapun keadaannya bagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ora lama kaya laba syanda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora laba kaya laba syanda. Haleluya. Banyak yang terdahulu akan jadi terkemudian. Hari ini saudara ada di pondok anugerah. Hari ini saudara ada di rumah Tuhan. Hari ini saudara ada dalam keselamatannya. Jangan ada yang tertinggal. Amen. Pegang hati saudara, katakan jangan sampai tertinggal. Jangan sampai mundur. Jangan sampai terbelakang. Apalagi jangan sampai murtad saudara. Karena banyak orang yang belum punya kesempatan mendengar Injil. Saudara sudah pernah mengalami mengecap kebaikan Tuhan. Di waktu saudara untuk melayani Tuhan. Ini waktu saudara untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Ini waktu saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan ubah hati saudara. Tuhan barui saudara. Sekali lagi sembah Dia secara pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang melemah pagi hari ini. Biar tidak ada yang tersandung pagi hari ini. Biar tidak ada yang terhilang pagi hari ini Tuhan. Dan tidak ada yang terpuruk lagi pagi hari ini. Ada belas kasihan Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua berubah, katakan. Oh semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya masih terus kasih kesempatan biar saudara berpengalaman dengan Tuhan pagi hari ini. Ada beberapa orang Tuhan sedang teguhkan kembali. Ada beberapa orang sedang dalam peperangan rohani pagi hari ini. Tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Bahkan ketika kita masih memberontak, ketika kita masih jauh dari Tuhan, Dia datang menebus kita. Namun pagi hari ini adakah iman? Namun pagi hari ini adakah penyerahan kepada Tuhan pagi hari ini?
Nyanyikan pujian ini, semua menjadi baru ketika Dia jamah. Saya tidak mau terburu-buru dengan hadirat Tuhan. Saya mau saudara mengalaminya pagi hari ini. Saya mau saudara pulang dengan pembaharuan dari Tuhan. Nyanyikan pujian ini sambil terus merasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, katakan Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, haleluya. Oh, Dia jamah. Biar pagi hari ini segala kepahitan, segala kemarahan, biar dijamah Tuhan pagi hari ini. Segala iri hati, biar dijamah pagi hari ini. Ora bakal basyada. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pastikan engkau pulang dari tempat itu dengan damai sejahtera Allah. Pastikan engkau pulang hari ini dengan sukacita surgawi. Pastikan hari ini engkau pulang dengan kebenaran dari Tuhan. Saya melihat ada banyak orang yang dijajah oleh algojo karena tidak mengampuni. Pagi hari ini kalau ada orang yang terluka hatinya, begitu terluka, oh sehingga dia sulit mengampuni. Dan ada algojo menyiksa dia. Taruh tanganmu di dada. Ada beberapa orang tidak menerima kekuatan kesegaran dari Tuhan. Karena dia tidak percaya lagi. Telah suam-suam hatinya. Telah menjadi keras hatinya. Tuhan juga mau jamah pagi hari ini. Ada beberapa orang merasa minder, merasa tidak berharga, merasa dikecilkan, disingkirkan. Ada roh iri hati di dalamnya. Tuhan mau bereskan pagi hari ini. Orala bakayala basyanda. Lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada pagi hari ini. Atau mungkin ada masalah hati yang lain Tuhan. Mungkin ada masalah hati yang lain. Pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu. Kami tahu Engkau di tempat ini. Kami tahu Engkau di tempat ini. Kami tahu bahkan Engkau mengetuk pintu hati kami untuk membereskannya, untuk menyucikannya. Pagi hari ini kami buka, kami izinkan Engkau bekerja Tuhan. Segala kepahitan biar dicabut, segala kemarahan biar dicabut, segala iri hati, segala roh minder, segala hal-hal yang tidak berkenan di hatimu, tidak sesuai dengan hatimu, Engkau baharui pagi hari ini hati jemaat Tuhan. Engkau baharui, Engkau baharui. Kalau ada yang terluka, Engkau balut Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang merasa pecah hatinya, Engkau mengutuhkannya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran
menjadi bagian jemaat Tuhan pagi hari ini. Biar sukacita keselamatan itu boleh ada lagi pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar antusias untuk melayani Engkau. Karena roh yang dari Engkau ada lagi pada kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan di hati kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Allah yang sungguh amat baik. Tadakan kedua belah tangan jemaat Tuhan. Sebelum Engkau pulang, terimalah kasih Allah Bapa. Kasih yang rela mengorbankan anak tunggalnya. Supaya Engkau dan saya menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Terima kasih karunia Yesus Kristus. Terima anugerahnya yang memampukan Engkau untuk melakukan segala kehendak Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Bahkan terima penyertaan, penghiburan, pengajaran Roh Kudus yang membawa kita kepada segala kebenaran. Biar roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Sehingga semua rencana Tuhan digenapi atas hidupmu. Kau memiliki hidup yang kekal. Kau memiliki hidup yang berkelimpahan. Kau memiliki hidup yang berkemenangan. Terima berkat yang dari Tuhan ini. Yang memampukan kau menjadi garam dan terang dunia. Yang memampukan kau menjadi pembangun kota di atas bukit. Biarlah berkat dan pengutusan ini menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang dijamah Tuhan katakan amin. Yang dijamah Tuhan mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Katakan kiri kanan, Tuhan terus mau memperbaharui hati.